Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya telah membahas terkait dengan perulangan dan perulangan ini akan disampaikan juga pada pertemuan sekarang. Perbedaannya adalah pertemuan sekarang teman-teman diharapkan mampu menggunakan struktur perulangan bersarang, di mana struktur perulangan bersarang merupakan suatu istilah sama saja dengan istilahnya perulangan di dalam perulangan, di mana implementasi perulangan bersarang menggunakan akan menggunakan for. Seperti biasa kita menggunakan juga bahasa pemrograman C++. Yang kedua, teman-teman diharapkan mampu untuk menerapkan struktur perulangan untuk kasus matriks. Kenapa bisa matriks? Karena dalam perulangan besaran kita bisa membutuhkan atau bisa menggunakan dua variabel, di mana misal ada variabel i, variabel j, dan lain-lain seperti itu. Tapi yang lazimnya biasanya hanya untuk dua variabel seperti x, y atau j atau x dan y dan lain-lain, bisa saja terserah, kalau variabel bebas seperti itu. Ini mungkin terkait dengan kemarin, struktur perulangan biasanya digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Ya, jadi di sini kemarin dijelaskan bahwa si for ini harus tahu dulu batas perulangannya berapa kali. Nah, ini kita harus tahu jumlah perulangannya. Dari segi penulisannya, struktur perulangan for tampaknya lebih efisien karena susunannya lebih simpel. Nah, itu keunggulan dari for. Dan contoh bentuk umumnya telah dijelaskan di sini, jadi for inisialisasi, jadi dimulai dari berapa perulangan itu dijalankan, terus syarat batas perulangan itu sampai dengan batas berapa kali perulangan ya, lalu operasi increment atau decrement di sini ya, penambahan atau pengurangan, jadi operasinya berulang ditambah satu atau naik berapa kali seperti itu. Nah, ini seperti penjelasan yang kemarin. Ini struktur looping bersarang, di mana ada inner for dan ada outer for. Jadi di sini ada perulangan di dalam suatu perulangan. Nah, itu istilahnya tadi. Pernyataan for bersarang dapat melibatkan lebih dari satu variabel. Seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya, kita bisa menggunakan dua variabel, tiga variabel, dan bahkan lebih, gitu kan. Tapi biasanya lazimnya menggunakan dua variabel. Bisa I, bisa J, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini merupakan contoh, tapi sebelum masuk sini saya mungkin akan contohkan pada kasus sederhana terlebih dahulu. Saya buka teks editornya. Kita buat suatu perulangan setelah for I dimulai dari 1, I lebih kecil sama dengan 5, jadi batasnya sampai dengan 5. Ini increment, jadi I plus 1 atau I plus plus. Nah, karena kita akan belajar terkait dengan perulangan bersarang, maka kita akan membuat perulangan di dalam perulangan. Kita setelah buat perulangan, nah kita akan sisipkan suatu perulangan di dalam perulangan ini. Jadi kita gunakan for, kita gunakan variabel lain, j misalnya, sama, kita akan samakan saja, misal untuk ini j, untuk batasan variabel j itu sampai berapa, saya samakan saja 5, di sini j++ seperti itu. Jangan lupa untuk deklarasikan variabel. Nah, di sini operasi yang akan kita gunakan apa? Misal kita menampilkan nilai J.
Ini. Lalu kita buat satu operasi baris baru. Kita menggunakan n-line. Seperti ini. Cara kerja si for bersarang itu seperti apa konsepnya? Jadi mungkin saya akan jelaskan di sini. Oke. Search. Saya akan coba jelaskan di sini. Jadi perulangan itu akan berjalan ketika kondisi itu memenuhi. Misal tahapan pertama ketika I-nya adalah 1. I sama dengan 1. Apakah ketika kondisinya memenuhi, batasnya adalah kurang atau sama dengan dari 5. Ketika I 1 berarti dia masih memenuhi. Maka ketika memenuhi dia masuk ke tahapan yang 2, yaitu for yang kedua. Dia akan masuk ke sini karena kondisinya memenuhi. J juga dimulai dari 1. Ketika J sama dengan 1, apakah dia memenuhi? Ya, dia memenuhi, maka si J ini akan ditampilkan. Misal ini J-nya masih 1 kan, dimulai dari 1. Tampil J-nya berapa nilainya? Maka dia nampilkan 1. Seperti itu. Nah, setelah menampilkan ini, si J ini, dia akan pergi kemana? Dia akan pergi ke sini lagi, ke for yang ada di dalam. Ke for yang ada di dalam. Jadi for yang kedua. Jadi kan ini tadinya 1 I-nya. Maka dia akan bertambah dong. Yang tadinya 1 jadi 2 kan sekarang J-nya. Ketika dia 2, apakah masih memenuhi? 2 merupakan 2 lebih kecil sama dengan 5 kan, berarti dia akan ditampilkan seperti itu. 2 terus sampai dengan 3, apakah memenuhi? 3 memenuhi. Terus apakah 4 memenuhi ketiga? Terus dia masuk lagi ke J, tampilkan udah 3, nampilkan lagi ke atas, I-nya berubah kan, dia nampilkan 4. Lalu 5. Ketika 6, J-nya 6, bernilai 6, dia akan ditampilkan atau tidak? Tentu tidak, karena si 6 ini tidak memenuhi kondisi ini. Tidak memenuhi kondisi ini, karena 6 itu tidak kurang dari 5. Gitu kan. 6 itu adalah lebih besar daripada 5. Maka ketika tidak memenuhi, dia akan naik ke atas. Ke for yang atas. Lalu I-nya di sini jadi 2. Di sini 2. Ketika I-nya 2, apakah memenuhi? Memenuhi. Maka dia akan masuk ke for yang kedua yang ada di dalam. Konsepnya sama ketika J kembali lagi 1 nilainya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ketika si J ini sudah 6, dia tidak akan mencetak 6 karena tidak masuk kondisi atau tidak masuk prasyarat J kurang dari sama dengan 5. Maka dia naik lagi ke atas. Ini 5. Ini I sama dengan 1. Ini I sama dengan 2. Ini
I sama dengan 3. Lalu yang keempat, ketika sudah terpenuhi maka lanjut ke yang keempat. I bernilai 4 misalnya. Dia akan memenuhi. Dia akan mencetak hal yang sama. Ini I sama dengan 4. Sampai dengan I sama dengan 5. Ketika I sama dengan 6, I sama dengan 6. I sama dengan 6 tidak memenuhi karena si 6 itu tidak kurang dari atau sama dengan 5. Jadi dia akan menghentikan suatu program. Jadi hasil dari program ini adalah ini. Yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ke kanan sebanyak 5 dan ke bawah juga sebanyak 5 seperti itu. Nah, itu konsep dasar dari perulangan bersarang atau perulangan di dalam perulangan seperti itu. Semoga dapat dipahami. Jadi intinya ketika perulangan pertama, si for pertama itu memenuhi, maka dia akan masuk ke for kedua. Ketika for kedua memenuhi, dia akan terus berulang sampai tidak memenuhi. Ketika sudah tidak memenuhi, maka dia akan dikembalikan ke for yang pertama atau for yang di baris ke-8 ini, seperti itu. Nah, dia akan terus ketika for yang ini memenuhi, misal I-nya sudah 2, maka dia akan masuk ke for yang di dalamnya, seperti itu. Ketika masih memenuhi, dia akan memproses statement yang bawahnya atau statement yang ada di dalam si for itu, seperti itu. Untuk membuktikannya, kita akan coba hasilnya apakah benar sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nah, benar bahwa hasil yang ditampilkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baris kedua juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 sama. Barisnya isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, itu mungkin untuk konsep dasar di perulangan di dalam perulangan. Nah, bagaimana sih cara untuk menyelesaikan contoh kedua? Konsepnya sama, jadi di sini misal di sini X ya, bukan Y atau J, jadi variabelnya ada 2, yaitu X dan Y. Pertama, X itu sama dengan 1. Ketika X sama dengan 1, dia kondisi akan memenuhi. Dia akan masuk ke for yang kedua. For yang kedua, dia akan mengecek. For yang kedua, yaitu yang berisi variabel Y, dia dimulai dari 1 juga. Ketika 1, Y sama dengan 1, dia masih memenuhi kan, karena Y itu atau 1 itu kurang dari sama dengan 10 kan. Berarti dia masuk ke baris yang ke sini. Dia akan menampilkan operasi ini, akan melaksanakan operasi X kali Y di sini. X-nya apa? Ketika kita ingin menampilkan X-nya itu misal tadi X-nya adalah 1, terus Y-nya kan masih 1. Nah, di sini dia akan menampilkan X kali Y. X kali Y di sini adalah 1, seperti itu. Nah, lalu dia akan naik kemana? Dia akan naik ke for. Karena dia telah menjalankan eksekusi X kali Y atau perintah X kali Y, statement X kali Y. Sekarang Y-nya naik dong. Yang tadinya 1, sekarang 2. 2 apakah masih memenuhi? 2 masih memenuhi. Sehingga dia akan balik lagi ke ini, pernyataan yang X kali Y. Sekarang X-nya berapa? X-nya masih 1. Jadi, di sini X-nya masih 1. Y-nya berapa? Y-nya berubah. Y yang berubah. Jadi, Y-nya itu 2, X-nya adalah 1. Jadi, X kali X1 yang ininya 2, maka dia akan hasilnya 2. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga, gimana? Yang ketiga naik lagi ke atas, sini lagi.
Dia akan mengulang terus ketika kondisinya memenuhi. Sekarang Y-nya jadi 3 nih. 3 masih memenuhi nggak? 3 masih memenuhi. Jadi ke bawah dia melakukan operasi lagi, operasi X kali Y. X-nya masih sama, X-nya adalah bernilai 1. Jadi X-nya adalah masih 1, Y-nya bernilai 3. Maka X kali Y adalah 3. Seterusnya sampai dengan 10. Karena 10 masih memenuhi. Berbeda ketika Y-nya akan 9, maka dia tidak akan menjalankan eksekusi X kali Y. Karena 11 merupakan atau 11 itu tidak sama dengan tidak kurang dari 10 atau sama dengan 10. Jadi ketika angkanya 11, maka dia tidak akan mengalihkan seperti itu. Nah, ketika sudah sampai 10 nih, sudah 10 di sini, X-nya 1, Y-nya 10, maka tidak memenuhi kan? Ketika sudah tidak memenuhi, maka dia akan langsung ke atas lagi. Namun, X-nya berubah. X-nya tidak 2. Tapi X-nya tidak 1, tapi 2. Di sini kan jadi X-nya dimulai dari 2. 2 apakah memenuhi? Dia masuk ke yang for yang kedua ketika memenuhi for yang kedua. Tapi Y-nya dimulai dari 1 lagi. Karena kita masuk perulangan yang baru lah. Jadi Y itu dimulai dari 1 lagi ketika dia dari atas. Jadi X-nya itu 2, Y-nya di sini 1. Ketika Y1 apakah memenuhi kondisi yang ada di for kedua? Memenuhi. Dia akan masuk ke operasi ini. Operasi X kali Y. Karena si X-nya 2, Y-nya 1, maka hasilnya adalah 2. Seperti itu. Ketika Y-nya sudah kan udah dieksekusi, maka Y itu berubah ke sini. Y-nya jadi 2 di sini. Y-nya 2, terus memenuhi tidak? Oh, memenuhi, ternyata 2 disimpan di sini. 2, Y-nya 2. Dan X-nya berapa tadi? X-nya 2. Jadi 2 kali 2, X2, ininya Y-nya juga 2, maka hasilnya 4. Terus seperti itu. Jadi hasilnya sesuai dengan apa yang ada di gambar. Jadi outputnya sesuai dengan ada yang di sini, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu untuk baris pertama. Yang kedua dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, sampai dengan 20. Seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dicoba ya. Jadi kita samakan. Misal ini E-nya 10 saja, kita ganti 10. Ini 10. Di sini adalah merupakan I kali J ya. Coba apakah ada yang error atau yang berbeda. Nah, sama hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 7, 9, 10. Seperti itu. Jadi, pertama intinya dia akan instruksi ini dulu. Ketika masih memenuhi, dia akan masuk ke for yang kedua. Ketika for yang kedua memenuhi, dia akan melanjutkan operasi ini. Dibaca saja ini si itu sekarang bernilai berapa. Sekarang terus si J itu bernilai berapa sehingga hasilnya 1 gitu kan. Dicoba dipahami, diulang-ulang. Prosesnya adalah dari for yang pertama ke for yang kedua. Ketika for yang kedua memenuhi, ketika for pertama memenuhi masuk ke for 2, ketika for 2 memenuhi masuk ke statement ini atau pernyataan ini, itu pernyataan I kali J. Seperti itu. Kenapa tidak rapi? Karena di sini saya tidak menggunakan saya tidak menggunakan set wide atau set W ini untuk mengatur jarak rentannya biar seragam seperti table aja. Jadi sama biar seragam, biar sejajar seperti itu. Kita coba saja. Mungkin kita rubah di sini. Yang jadi 4 samakan dengan ada yang di gambar atau di materi. Silakan. Oke. Kita harus menggunakan include atau header io-manip atau input output manipulation. Io-manip seperti itu.
Oke. Kenapa tidak jadi ya? Agak rapi harusnya sebelah kiri sih. Tapi kenapa dia di situ? Nah, intinya sama ya. Jadi set white itu untuk merapikan hasilnya. Ya hasil seperti ini. Ya hasil yang penting isinya sama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah juga 1, 2, 3 sampai dengan 10 seperti itu. Nah itu untuk contoh program yang pertama. Dan untuk yang kedua, bagaimana contoh program yang kedua? Kita bacanya sama saja dengan sebelumnya, namun ada perbedaan di sini. Jadi, ada perbedaan di sini. Jadi, yaitu harus lebih kecil sama dengan daripada X. X itu ngambil dari yang mana? X itu ngambil dari perulangan yang atasnya atau perulangan yang luar seperti itu. Ini untuk for ini untuk innernya, ini inner, yang ini outernya di sini. Outernya ini seperti itu. Oke, untuk ini sama saja. Jadi kita dimulai si X ini dimulai dari 1. X itu sama dengan 1. Ketika X sama dengan 1, maka dia akan lanjut ke for yang ini. For yang di dalam atau for yang ada di innernya. Y sama dengan 1. Y juga memenuhi, maksudnya dia dimulai dari 1 masih memenuhi. Y itu lebih kecil sama dengan X. Sekarang Y itu kan 1. Apakah 1 ini lebih kecil atau sama dengan X? Ya. Betul kan? Jadi si X itu boleh sama dengan kan? Berarti 1 dan X dan Y ini sama nilainya. Jadi boleh. Dia akan lanjut ke baris yang kedua atau statement yang kedua. Statement yang kedua apa? Jadi prosesnya apa? Jadi di sini adalah perkalian X dan Y. Jadi X dan Y sekarang adalah nilainya 1 di sini. Ini sama dengan ini. Lalu ketika ini dilaksanakan, dia akan ke atas, ke sini. Ke for yang di inner ini. Sekarang Y-nya 2. 2. Lalu kita cek di sini dengan kondisi atau prasyarat ini. Yang ada di dalam Y kurang dari atau sama dengan X. Y-nya 2. 2 lebih kecil sama dengan X. Apakah memenuhi? 2 lebih kecil sama dengan X-nya berapa? 1. Tidak memenuhi. Berarti kan? Jadi, dia tidak akan melakukan ke statement ini. Ketika tidak memenuhi, dia akan balik ke atas. Ke sini. Nah, ke sini X-nya jadi rubah. X-nya tidak 1 lagi, tapi X-nya berubah jadi sekarang X-nya berubah jadi 2. Seperti itu. 2 apakah memenuhi kurang dari 10? Ya, memenuhi. Jadi dia masuk ke yang kedua. Seperti ini. Y sama dengan 1. Dia masih 1. Y sama dengan 1, terus Y itu kurang dari sama dengan X. Karena X-nya adalah 2, Y, terus Y-nya 1, ya memenuhi. Dia akan lanjut ke sini. Jadi, perkaliannya adalah 2 kali 1. 2-nya itu X, Y-nya itu bernilai 1. Jadi, di sini 2. Seperti itu. Nah, dia dikalikan, langsung melakukan proses ini. Ini hasil yang ini. Lalu, dia lanjut kemana? Lanjut ke for yang di inner lagi. Y-nya sekarang tidak 1 lagi, karena ditambah ini, proses penambahan atau increment, Y-nya berubah jadi 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan X, yang X-nya itu 2, 2 kurang dari atau sama dengan 2? Ya,
2 itu sama dengan 2, jadi masih memenuhi prosesnya. Jadi dilakukan perkalian antara X dan Y. X-nya tadi berapa? X-nya 2 dan Y-nya juga 2. Jadi hasilnya adalah 4 seperti itu. Langsung ke bawah lagi. Setelah ke atas, sorry. Ini sudah 4, dia nampilin ke atas, ke for yang ngecek dulu, ke for yang di dalam ini. Sekarang Y-nya 3 misalkan. Ketika 3, apakah memenuhi kondisi ini? 3 lebih kecil sama dengan 2. X kan masih 2. Salah, jadi dia tidak memenuhi. 3 tidak lebih kecil atau sama dengan 2, sehingga ketika dia tidak memenuhi, maka dia akan lanjut ke for yang atas. Sekarang X-nya adalah 3. Seperti itu. 3, Y-nya, oh sorry ini belum keluar. 3, Y-nya dimulai dari 1. Ketika memenuhi kan masuk ke sini, Y-nya sama dengan 1. 3 lebih kecil, sorry, Y itu kan 1. 1 lebih kecil daripada sama dengan 3, ya memenuhi karena si 1 itu lebih kecil daripada 3 kan, jadi memenuhi. Dia akan masuk ke yang X ini, X kali Y. Jadi 3 operasinya adalah dijalankan, jadi operasi 3 kali 1 isinya 3, seperti itu. Lalu si Y-nya ini akan bertambah ke sini, akan naik lagi ke sini karena dia masih memenuhi. Coba dicek lagi. Misal Y-nya adalah sekarang 2, kan tidak 1 lagi karena ada proses increment. Ya, sekarang Y-nya adalah 2. Di sini 2 masuk 2 ini kita akan cek 2 lebih kecil sama dengan tadi Y-nya berapa? 2 lebih kecil sama dengan 3. X-nya kan 3 sekarang. Jadi dia masih memenuhi kan karena 2 itu lebih kecil daripada 3, maka dia akan lanjut ke sini, ke yang perkalian ini. Jadi 2 dikali 3 hasilnya 6 seperti itu. Lalu lanjut ke sini, dia ngecek lagi ke sini, berulang lagi. Sekarang Y-nya adalah 3. Terus X-nya masih 3. Masih memenuhi apa? Y kurang dari sama dengan 3, atau 3 kurang dari sama dengan 3, ya memenuhi karena 3 sama dengan 3 itu setara kan, berarti senilai. Jadinya kondisinya masih memenuhi. Jadi dia melakukan operasi X kali Y, di mana X-nya adalah 3, Y-nya adalah 3, maka perhatian 9. Nah, ini hasilnya seperti itu. Dan berlanjut sampai dengan yang dihasilkan adalah yang terakhir, ini adalah nilainya 100. Nah, itu seperti itu. Nah, itu konsepnya seperti itu. Untuk contoh yang kedua, sebetulnya. Untuk yang ke contoh ketiga, bagaimana seperti itu. Di sini ini merupakan apa ya? Pengambilan karakter. Di sini ada 3 variabel, jadi integer B, A, E. Sebenarnya ini E-nya dihapus saja untuk contoh ini karena E tidak digunakan. Di sini ada 26 karakter, tapi biasanya di sini tidak bisa menampilkan karena harus dilebihin 1. Kalau tidak salah harus ada menyimpan 1 karakter di belakang ini. Jadi tidak bisa char U26. Kita tambahin saja, misal nanti charnya tampungannya, daya tampungnya adalah 27, jangan 26 seperti itu. Nah, di sini ada inputan di mana inputannya adalah B. B itu adalah angka. Angka untuk menggapai si karakter ini. Untuk menggapai karakter. Jadi, misal angkanya 5, berarti ada 5 karakter yang akan kita ambil seperti itu. Inputan kita ketika B-nya 5, kita input B adalah 5, maka akan ambil nih dari A, B, C, D, E seperti itu. Yang kita ambil. Misal kita inputkan 5. Di sini contohkan bahwa inputannya adalah 5 seperti itu. A yang pertama, A itu adalah B kurangi 1. B kurangi 1 yaitu berapa? B-nya itu 5, kurangi 1 kan berarti sekarang A-nya adalah 4. Terus A lebih besar sama dengan 0. Ketika A lebih besar daripada 0, maka dia akan berlanjutkan. Sekarang A-nya 4 nih. Apakah memenuhi? Ya, memenuhi. Dia akan masuk ke operasi ini. Dia akan mengambil dari karakter yang keempat, karakter yang 4.
Karena si ini dimulai dari apa? Indeks karakter tuh dimulai dari indeks 0, berarti kan ini 0, 1, 2, sorry. Ya benar. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 tuh berarti dimulai dari E. Dia akan menampilkan dari E dulu. Karena ini proses apa? Karena di sini dilihat ini adalah increment. Jadi dia akan mengambil dari belakang. Jadi dari E dulu. Sekarang E yang ditampilkan. Jadi yang terakhir adalah yang di 4. Jadi yang diambil adalah indeks yang keempat. Indeks yang keempat itu adalah E seperti itu. Ketika sudah, maka dia akan lanjut ke for lagi. Sekarang B-nya berapa? A-nya berapa, sorry. A-nya berapa? Yang tadinya A-nya adalah 4. Karena operasi increment, jadi dia berkurang. A-nya sekarang adalah 3. 3 kurangi 1. Sorry. Di sini 3-nya berapa tadi? 4. Oh, berarti sekarang 3. Di sini nilainya adalah 3. Apakah 3 lebih besar sama dengan 0? Ya, 3 masih lebih besar sama dengan 0. Maka dia akan ngambil karakter yang ketiga. Karakter yang tiga apa? Di sini D. Dia akan menampilkan yang D seperti itu. Dan berlanjut sampai dengan yang terakhir, yaitu dengan indeks si A-nya itu sampai bernilai dengan 0. Ketika A-nya sudah 0, maka dia hanya menampilkan A. Karena dia adalah karakter yang terakhir atau indeks yang 0 di sini. Seperti itu. Nah, itu mungkin untuk contoh 3. Untuk contoh 4 di sini sama saja sih di sini, cuma dia akan uh, menampilkan apa ya? Seperti contoh yang berapa ini? Contoh yang kedua. Dia akan menampilkan karakter yang bentuknya segitiga seperti itu. Contohnya seperti apa? Konsepnya sama. Misal di sini B ya. Oh, sorry. Ini E. E itu adalah inputan sekarang. Jadi kita deklarasikan misalnya E itu adalah 5, E itu sama dengan 5, maka kita akan dimulai dari di sini 0. Sekarang ininya B-nya dimulai dari 0. Apakah 0 lebih kecil daripada E? E-nya itu kan sekarang 5. Ya, maka dia akan lanjut ke for yang kedua ini. For yang ada di dalam. A ini dimulai dari 0. Terus ini adalah A selama A masih memenuhi, selama A kurang dari berapa? A kurang dari sama dengan 5, maka dia akan cetak si karakter. Dia akan mencetak indeks yang ke 0, yaitu si A. Sorry, ini besar ya. A. Seperti itu. Lalu kan itu awalnya si A itu 0. Sekarang kita A-nya misal 1. 1 ke sini. Apakah 1 itu misalnya kurang dari sama dengan B, gitu kan? Sorry. Di sini A-nya 0, ketika memenuhi si A-nya 0, masuk ke atas, masuk ke sini. Oke, B-nya sekarang kan tadinya B-nya adalah 1 ya. Tadinya B-nya 0 kan. B-nya 0, sekarang A-nya 1. 1 tidak lebih kecil daripada 0. Karena apa? 1 itu lebih besar daripada 0. Jadi dia tidak melakukan statement yang ini. Dia tidak, karena tidak memenuhi. Tapi dia lanjut ke yang sini. A-nya, si B-nya jadi nambah. B-nya tidak 0 lagi, tapi B-nya 1. Apakah si 1 ini kurang dari 5? Ini kan 5. Ya, benar. Maka dia akan lanjut ke yang for yang ke B. For yang kedua, sorry. For yang di dalam. Ketika
Terus dicek lagi nih, A itu masih A itu dimulai dari 0 lagi. A 0, A memenuhi 0. Terus B-nya itu sekarang berapa? 1. A lebih kecil, 0 lebih kecil dari 0 lebih kecil atau sama dengan 1, ya dia memenuhi, maka dia akan lanjut sini. Dia akan mencetak A seperti itu. Dia akan mencetak karakter yang ke 0 seperti itu. Sekarang kita cek si A-nya itu nambah nih. Karena dia melakukan operasi increment, dia nambah. Sekarang A-nya adalah 1. A-nya 1, B-nya juga sekarang kan 1. 1 lebih kecil atau sama dengan 1, ya dia memenuhi. Dia akan menampilkan karakter yang ke 1, karakter dengan indeks 1. Dia akan menampilkan B seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang si A-nya dinaikkan lagi. A-nya jadi 2 di sini. Nah, 2 di sini. Ketika A-nya 2, apakah memenuhi kondisi? 2 kurang dari sama dengan 1. Tidak memenuhi. Maka dia akan di sini ke si out dulu. Sorry, tadi itu dimulai dari ketika tidak memenuhi, dia akan dienterkan. Dia akan masuk ke baris yang baru. Jadi dia akan masuk ngecek ke sini lagi sampai situ. Dia akan si B ini kan berubah jadi 2. Di sini jadi 2. Yang tadinya 1 dia naik jadi 2 seperti itu. Lanjut sampai dengan si A-nya itu si B-nya itu 4 atau kurang dari 5 gitu kan. Si B-nya 4 dan si A-nya itu bernilai 5 seperti itu. Jadi dia menampilkan sampai dengan huruf E. A, B, C, D, E seperti itu. Nah, itu konsepnya seperti itu. Semoga dapat dipahami. Ini peretoretannya kurang begitu rapi, tapi teman-teman bisa mengulang-ulang video ini agar lebih mudah dipahami. Nah, ini untuk faktorial saya tidak usah jelaskan, saya tidak akan masuk ke faktorial. Namun teman-teman bisa coba untuk membuat latihan-latihan. Nanti bisa share hasilnya latihan-latihan ini seperti apa. Kalau rekomendasi saya cuma coba kerjakan yang ke satu, terus yang ketiga, yang kelima deh. Nah, itu aja, 3 aja yang dibuat latihannya. Itu mungkin sudah cukup. Wah, teman-teman sudah coba memahami, dipelajari lagi videonya. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.